Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 390-392 Satu Serangan. Di dalam area Gunung Cuiping, penawaran sengit masih berlangsung. Namun, Tuan Muda Ye tampaknya tidak terlalu peduli dengan bentuk penawaran, tetapi malah membawa Xiao Ya ke ruangan yang berisi batu penanda. Jika kemarin, maka tempat ini bisa dikatakan dipenuhi lautan manusia, dan aliran orang yang tak ada habisnya sedang menonton. Namun hari ini, pintu depan sepi. Mereka yang tidak mampu menawar tidak akan datang mengunjungi batu penanda ini, mereka lebih suka tinggal di area perdagangan bebas yang ramai. Dia bahkan mungkin menemukan kesempatan di sana. Sedangkan untuk kamar-kamar batu penanda, mereka bahkan tidak akan memikirkannya. Kamar batu penanda itu tidak kecil. 6 potong batu penanda diletakkan dengan rapi di lantai, dan setiap potong batu penanda dilindungi oleh kaca temper, jadi mereka hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Xiao Ya berdiri dengan bodoh di depan batu penanda ini, bergumam pada dirinya sendiri, itu hanya beberapa batu yang pecah. Aku benar-benar tidak tahu mengapa orang-orang di dalam ingin memperebutkan benda-benda ini seperti yang mereka lakukan dengan gila, itu membosankan. Sebagai seorang anak yang lahir dan besar di Yunan, Xiao Ya terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Bahkan jika batu-batu ini dapat menghasilkan batu giok yang indah, lalu kenapa? Lalu kenapa jika tidak bisa dimakan? Haha. Mengikuti keluhan Xiao Ya, Kevin Ye juga tertawa tak berdaya dua kali. Giok adalah barang mewah yang tampaknya tidak terlalu menarik bagi anak-anak seperti Xiao Ya. Kevin Ye berpikir dalam hatinya. Sambil memegang tangan Xiao Ya, Kevin Ye mengambil kesempatan dan melihat ke 6 batu penanda, jenderal, normal, sampah, normal, bisa. Kevin Ye telah datang di sepanjang jalan, dan secara langsung menggunakan dua kata untuk menggambarkan batu penanda yang diperebutkan semua orang ini. Namun, ketika Kevin Ye melihat bagian ke-6, seluruh tubuhnya bergetar. Wajahnya yang tenang tiba-tiba bersinar dengan sedikit kebingungan. Ki spiritual yang sangat padat. Namun, tampaknya tempat ini sama sekali berbeda dari batu giok lembut di dalamnya. Bahkan tampaknya memancarkan aura pembunuh. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Biji ke-6 segera menarik perhatian Kevin Ye. Penasaran, Kevin Ye segera menggunakan keinginan spiritualnya sendiri untuk memindai area tersebut, dan dengan sangat cepat, dia menghirup udara dingin. Namun, di wajah yang menawan itu, senyumnya menjadi lebih bersemangat. Hehe, aku tidak menyangka akan menemukan harta karun seperti itu. Baiklah, karena barang ini telah muncul di hadapanku, aku akan menerimanya. Kevin Ye kemudian menarik Xiao Ya dan berkata, Xiao Ya, ayo pergi dan temukan kakak Liumu. Xiao Ya segera tersenyum senang, baiklah, sangat membosankan melihat semua batu jelek ini di sini. Sambil menggendong Xiao Ya, dia dengan cepat berjalan keluar dari pintu kamar batu penanda. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Alice tepat di depannya saat dia melangkah keluar pintu. Alice akhirnya melihat penyelamatnya saat dia melihat Kevin Ye, Tuan Ye, akhirnya aku menemukanmu. Apakah CEO kami mencarimu? Kevin Ye terkejut, dan bertanya dengan agak gugup, apakah ke-6 batu penanda ini sudah menyelesaikan penawaran mereka? Itu tidak mungkin. Lelang masih berlangsung. Kevin Ye menghela napas lega, bagus. Dengan wajah penuh senyum, Kevin Ye mengikuti Alice ke ruang penawaran. Meskipun kamar 9066 tidak besar, itu masih sekitar 10 meter persegi. Mona Liu dan sekelompok wadah pemikiran di bawah tangannya saat ini sedang duduk di sofa di seberang televisi. Zhang Huan berdiri di tempat yang sama, dengan wajah yang sama seperti sebelumnya, dia menekan kalkulator dan berkata dengan ragu-ragu, CEO, sudah ada ronde keempat, apakah kita masih ingin melanjutkan? Mona Liu memikirkannya, dan saat itu, Kevin Ye masuk. Mona Liu segera tersenyum lembut kepada Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, kamu di sini. Aku bahkan telah memberitahu mereka untuk mencarimu sebelumnya, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Kevin Ye tanpa basa-basi duduk di sebelah Mona Liu, tersenyum nakal, dan berbisik kepada Mona Liu, kamu memikirkanku sekarang setelah kamu tidak melihatku selama beberapa waktu. Mona Liu tidak pernah berpikir bahwa Kevin Ye benar-benar berani menggodanya di depan bawahannya, dan wajahnya langsung memerah. Kemudian, dia cemberut dengan jenaka pada Kevin Ye, Pui, kamu bajingan, kamu selalu mengatakan hal-hal buruk.
Zhang Huan dan Li Jie, ketiga anak muda ini, belum pernah melihat CEO mereka seperti ini. Dengan tatapan genit dan manis seperti itu, mereka hampir tidak bisa membuka mata. Alice memutar matanya ke arah Kevin Ye, seolah-olah dia sangat marah. Mona Liu juga tahu bahwa ini bukan tempat untuk menggoda, jadi dia segera menegakkan wajahnya dan berkata, "Baiklah, Kevin Ye, jangan bicara sembarangan, aku punya masalah serius untuk dibicarakan denganmu." Kevin Ye terkikik, wajahnya yang menawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata Mona Liu, dan dia berkata, "Bicaralah, aku mendengarkan." Mona Liu menarik napas dalam-dalam, untuk mencegah dirinya tersesat di mata pria kecil di depannya. "Kevin Ye, selain memenangkan 700 juta dari Feng Tianqi sebelumnya, apakah kamu punya uang lain?" Kevin Ye tertawa, dan berkata, "Kupikir kamu ingin menanyakan sesuatu padaku, tetapi kamu harus bertanggung jawab untuk membeli dan membeli majelis perjudian batu ini. Jangan khawatir, aku akan membawa semua kekayaanku." Mendengar bahwa Kevin Ye telah menaikkan semua tawarannya, Mona Liu akhirnya merasa lega. Dia menoleh ke Zhang Huan dan berkata, "Terus tingkatkan tawaran." Zhang Huan membuka mulutnya, tetapi tidak berkomentar. Namun, perintah CEO tidak dapat dibantah, jadi layar menunjukkan kamar 9066 menawar lagi. Tiba-tiba, seluruh ruang lelang dipenuhi dengan kutukan, F***, siapa sih kamar tanda pagar 9066 ini? Bisakah kamu menyebutkan harganya? Kamu benar-benar langsung menaikkan harganya menjadi 500 juta. F***, kamu tidak memberi kami kesempatan untuk hidup. Di kamar Feng Tianqi tidak lagi dalam suasana hati yang baik. Dari penawaran dini hari hingga sekarang, dia hanya menyambar satu potong batu asal, dan sekarang nomor 1, nomor 3, dan nomor 5 semuanya telah mendarat di saku Mona Liu. Ini bukan poin yang paling penting. Poin yang paling penting adalah bahwa keluarga Liu Mona Liu dan Feng Tianqi sama-sama berada di Linhai. Sangat mungkin dia akan ditekan oleh Mona Liu tahun depan. Kalah di tempat perjudian itu kecil, kalah di Linhai adalah hal yang paling penting. Dalam keputusasaan, Feng Tianqi hanya bisa melampiaskan semua amarahnya pada putranya. Jika Feng yang tidak bertindak gegabah, Feng Tianqi tidak akan kehilangan 500 juta dana dengan sia-sia. Uang ini kebetulan mendarat di tangan Mona Liu. Kali ini, jumlahnya akan menjadi 1 miliar, yang jelas bukan jumlah yang sedikit. Jadi dalam sekejap mata, seluruh ruang lelang bisa mendengar raungan marah Feng Tianqi. Grup Mona Liu dapat dikatakan menang telak kali ini. Dia telah memonopoli 3 dari 6 batu penanda, jadi Mona Liu tentu saja sangat gembira. Melihat bahwa penawaran untuk 5 biji pertama telah berakhir, Zhang Huan menghela napas lega, dan berkata, "Akhirnya berakhir, CEO, apakah kita masih perlu berpartisipasi dalam penawaran untuk biji ke-6?" Mona Liu memikirkannya, tetapi sebelum Mona Liu bisa mengatakan apapun, Kevin Ye, yang berada di samping, berkata, "Tepuk tangan, mengapa tidak? Aku ingin biji itu." Alice, Zhang Huan dan yang lainnya saling memandang, bingung. Zhang Huan bahkan memperingatkannya, "Tuan Ye, biji ke-6 lebih kecil dari 5 yang pertama, dan kualitasnya adalah yang terburuk dari ke-6, apakah Anda yakin menginginkannya?" "Tentu saja, aku bertekad untuk mendapatkannya," Kevin Ye berkata dengan tegas. Kelompok pemikir di bawah tangan Mona Liu memiliki wajah kebingungan, karena sangat bingung dari mana datangnya kepercayaan diri bagi Kevin Ye untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang diinginkannya. Bahkan Mona Liu memiliki ekspresi penasaran di wajahnya saat dia melihat Kevin Ye. "Kevin Ye, melihat wajahmu yang penuh tekad, mungkinkah ada harta karun di dalam biji ke-6?" Kevin Ye tersenyum misterius, "Memang, ada harta karun di dalamnya, hanya saja bukan giok." Mendengar Kevin Ye mengatakan itu, beberapa anak muda di bawah Mona Liu, termasuk Alice, semua memandang Kevin Ye dengan jijik dan berteriak bersamaan dalam hati mereka, "Omong kosong." Seperti kata pepatah, sulit bagi dewa untuk menghancurkan giok, bahkan Raja Giok Xiao Jingyuan tidak berani memastikan apakah sepotong biji benar-benar mengandung giok atau tidak. Namun, Kevin Ye saat ini, seolah-olah dia bisa melihatnya, sangat jelas, dan memberitahu semua orang dengan sangat jelas bahwa biji ke-6 tidak mengandung giok, tetapi ada sesuatu yang lain, dan itu bukan sekadar membual. Namun, di depan Mona Liu, orang-orang dari grup Low ini tidak berani berbicara terlalu sarkastis. Mereka hanya mencibir dari samping, seolah-olah mereka ingin melihat Kevin Ye mengolok-olok dirinya sendiri. Namun, Mona Liu agak mempercayai kata-kata Kevin Ye. Bagaimanapun, seorang sosok yang dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan, setidaknya memiliki sisi yang ajaib. Tak lama kemudian, batu penanda ke-6 mulai dilelang.
Baik dari segi ukuran maupun penampilan, batu ini tidak diragukan lagi adalah yang terburuk dari keenamnya. Oleh karena itu, harga awalnya juga sangat rendah, hanya 20 juta. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai menawar di layar, tetapi harganya sangat konservatif. Hampir semuanya menawar 500.000 dan penawarannya mencapai 500.000 yuan. Meskipun kualitasnya sedikit berbeda, itu tetaplah sebuah batu penanda. Dibandingkan dengan para pembeli yang belum mengambil sepotong batu penanda, nyamuk ini mungkin kecil, tetapi setidaknya itu bukan sepotong daging. Namun, setiap orang memiliki rencana mereka sendiri dalam pikiran, jadi harga yang harus mereka bayar jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Ketika Kevin Ye melihat ini, dia langsung mengutuk dalam hatinya, orang ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Harta karun yang sulit ditemukan seperti ini benar-benar memberi harga yang begitu rendah. Saat dia memikirkannya, Kevin Ye langsung berkata, harga 100 juta. Kau, Zhang Huan mengeluarkan teriakan aneh yang ditutupi oleh kerudung, dan bertanya kepada Kevin Ye lagi, Tuan Ye, apakah Anda benar-benar akan langsung menawar 100 juta? Bukankah itu terlalu banyak? Mona Liu dengan senang hati menganggukkan kepalanya, Zhang Huan, dengarkan dia. Zhang Huan tidak berdaya, dia berpikir orang ini tidak mengikuti akal sehat. Meskipun dia tidak senang, Zhang Huan masih menekan kendali jarak jauh di tangannya. Siapa yang meminta Kevin Ye menjadi bos besar, bagaimanapun dia tidak menggunakan uang kelompoknya sendiri, apa yang perlu ditakutkan? Di bawah instruksi Kevin Ye, harga batu penanda ke-6 meroket dari 22 juta menjadi 100 juta. Seketika, kutukan naik turun dari ruang lelang satu demi satu, sial, ini kamar 9066 lagi, sialan. Orang gila, mereka adalah sekelompok orang gila, lupakan saja, aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Mungkin karena kamar 9066 terlalu ganas sebelumnya, atau mungkin karena semua orang tidak terlalu optimis tentang biji ke-6. Setelah Kevin Ye menaikkan tawaran menjadi 100 juta, semua penawar segera berhenti, tidak ada yang berdiri untuk bersaing dengan kamar 9066. Kevin Ye tidak pernah berpikir bahwa hasil seperti itu akan benar-benar muncul, itu benar-benar dapat dikatakan sebagai kata terakhir. C391 Wastelen. Dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore, seluruh Gunung Cuiping berada dalam penawaran yang sengit, hingga Kevin Ye yang memberikan suara terakhir dan baru saat itulah suasana tegang semua orang mulai mengendur. Meskipun ada orang yang senang dengan penawaran 6 batu penanda, ada juga yang khawatir tentang mereka. Selain itu, Yunan bukanlah satu-satunya cara bagi mereka untuk menimbun persediaan. Untuk kompetisi ini, semua orang lebih peduli dengan menimbang untung dan rugi, saling menguji. Begitu saja, standar yang jelas untuk hari pertama telah berakhir. Ketika kompetisi mencapai target, mereka dengan senang hati pergi ke pihak berwenang majelis perjudian batu untuk menyelesaikan akun mereka, dan kemudian mengambil barang-barang mereka. Adapun mereka yang tidak mendapatkan penawaran, wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan. Mereka membuka pintu dan pergi, salah satunya adalah Feng Tianqi. Setelah Feng Tianqi meninggalkan ruangan, dia melotot tajam ke arah Mona Liu yang gembira dan kelompoknya, lalu menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Tim kecil Mona Liu dapat dikatakan telah mencapai kemenangan penuh dalam perang penawaran ini. Mereka telah memonopoli 4 dari 6 batu penanda, dan situasi seperti ini tidak pernah terjadi bahkan sekalipun di seluruh majelis perjudian batu mereka. Tentu saja, akan selalu ada hadiah. Keempat kepala batu penanda ini hampir menghabiskan dana cair Mona Liu 1 miliar. Untungnya dia mendapat dukungan kuat dari Kevin Ye, jika tidak, Mona Liu benar-benar tidak akan tahu bagaimana menghadapi taruhan tersembunyi besok. Setelah semua dokumen selesai, saat itu hampir pukul 4 pagi. Mona Liu berbalik dan menatap Alice, kalian kembali dulu. Tangani keempat batu penanda ini. Alice mengangguk. Jangan khawatir, CEO. Kami telah mengatur semua pekerjaan tindak lanjut. Kami jamin Anda akan aman. Sebenarnya, orang-orang Yunan yang datang untuk menawar itu sulit, dan mengangkut kembali biji yang berhasil ditawar juga sulit. Namun, ini juga pertama kalinya Mona Liu datang ke sini, jadi dia tentu saja akan membuat pengaturan. Kevin Ye sama sekali tidak khawatir tentang ini. Kevin Ye hanya tersenyum dan menyela, tidak perlu terburu-buru untuk mengangkut biji nomor 6 itu kembali, tinggallah di hotel saja. Alice terkejut sejenak. Meskipun biji ke-6 itu tidak besar, itu cukup berat. Meninggalkan benda seperti itu di hotel tidak semudah yang dibayangkannya. Bahkan jika Alice yang memenangkan tawaran, mustahil bagi mereka untuk mengambil seluruh biji itu.
Mereka masih harus memotong daging seperti batu giok dari biji itu dan membawanya kembali bersama mereka. Mengenai permintaan Kevin Ye, Alice dan Zhang Huan hanya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, Alice tetap mengalihkan pandangannya ke arah Mona Liu, menunggu perhatiannya. Mona Liu juga ragu sejenak, Kevin Ye, apakah benda sebesar itu cocok untuk ditempatkan di hotel? Biarkan Alice dan yang lainnya membawanya pergi dan membuka batunya terlebih dahulu. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, benda itu tidak akan bisa memberiku batu giok itu. Pada saat itu, mereka akan membuangnya untukku sebagai sampah. Berhenti sejenak, Kevin Ye melanjutkan, mari kita tinggalkan dia di hotel terlebih dahulu, ketika kita kembali malam ini, aku akan membiarkan kalian semua melihat keajaibanku, untuk membiarkan kalian semua melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Ye Qian berbicara dengan ekspresi misterius di wajahnya. Melihat Kevin Ye begitu keras kepala, Mona Liu hanya bisa setuju. Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang kau katakan. Kevin Ye mengucapkan kalimat ini. Alice dan yang lainnya telah banyak menderita karena mereka menyibukkan diri dengan segala hal lainnya. Setelah meninggalkan Kevin Ye dan Mona Liu, beberapa dari mereka mulai bergumam pada diri mereka sendiri. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan CEO, tetapi dia benar-benar mendengarkan kata-kata pria tampan itu. Dia tidak terlihat terlalu baik hanya dengan melihatnya. Zhang Huan, kurasa kau mungkin tidak bisa makan anggur dan mengatakan bahwa anggur itu asam. Kau, CEO adalah Dewi Es, bagaimana manusia bisa menghujat? Sambil mencari seseorang untuk melindungi biji nomor 6 ini, Zhang Huan sekali lagi menyerang biji kecil dan jelek itu. Sialan kau, jika tidak ada apa-apa di dalam malam ini, lihat bagaimana aku akan menertawakan bocah cantik itu. Saat dia berbicara, Zhang Huan menahan kebenciannya di dalam hatinya. Saat ini, bawahan Mona Liu langsung terbagi menjadi dua, mengawal nomor 1, nomor 3 dan nomor 5 untuk membuka batu, dan mengawal biji nomor 6 kembali ke hotel. Jika adegan ini ditempatkan di tempat lain, itu pasti akan menarik perhatian puluhan ribu orang. Namun, jika ditempatkan di Yunan, itu tidak akan lebih umum lagi. Adapun Kevin Ye dan Mona Liu, mereka membawa Xiao Ye menuruni gunung sendirian. Mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk berduaan. Meskipun dia hanya menjadi beban baginya, Kevin Ye masih dalam suasana hati yang baik. Perjalanan ke Yunan sangat sulit, sehingga Kevin Ye tentu ingin melihat-lihat dan melihat adat istiadat setempat. Tentu saja, dia memegang tangan kecil Mona Liu, membuat Kevin Ye tersenyum menawan. Min Yue, masih pagi, apa yang menarik dari Yunan ini, mengapa kita tidak pergi melihatnya? Mona Liu juga menghargai waktu langka yang telah mereka lalui bersama, tetapi setelah mendengar pertanyaan Kevin Ye, wajah Mona Liu penuh dengan kebingungan. Aku juga tidak begitu yakin apa yang menarik dari Yunan ini, kan? Apa? Bukankah kamu datang ke sini setiap tahun? Secara logika, kamu seharusnya tahu tempat ini seperti punggung tanganmu. Mona Liu tertawa getir, meskipun aku datang ke sini setiap tahun, itu selalu untuk bekerja. Pada dasarnya kamu berada di hotel atau di tempat perjudian batu, bagaimana mungkin kamu punya waktu untuk berkeliaran secara acak di Yunan? Aku bukan Zhang Sun. Wajah Kevin Ye langsung dipenuhi garis-garis hitam, tetapi dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan terkikik, untunglah kita punya pemandu wisata lokal. Kalau tidak, itu benar-benar seperti lalat tanpa kepala. Setelah itu, Kevin Ye menggendong Xiao Ye dan tertawa, pemandu wisata kecil, kamu adalah orang lokal di Yunan yang lahir dan besar di sini, katakan padaku, kakak laki-laki, di mana kakak perempuanmu Liu akan bermain selanjutnya. Xiao Ye terkikik sambil menggigit jarinya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia menemukan sebuah saran dan berkata, kakak, bagaimana kalau aku mengundangmu ke rumahku sebagai tamu? Jangan lihat rumahku di Teluk, tapi rumahku penuh dengan makanan lezat, aku jamin kamu akan bersenang-senang. Kevin Ye menatap Mona Liu yang ada di samping, meminta pendapatnya. Namun, yang tidak diduga Kevin Ye adalah Mona Liu tidak keberatan, dia malah setuju, baiklah, aku selalu mendambakan kehidupan pegunungan seperti ini. Kota Yunan tidak terlalu menarik, kelihatannya hampir sama dengan Linhai, dan bahkan lebih menarik dibandingkan dengan cita rasa pegunungan. Kevin Ye tidak berdaya, dan berpikir, mungkin ini yang dikatakan legenda tentang apa yang kurang, dan apa yang kurang untuk menebusnya. Mona Liu tumbuh besar di Yanjing, dan kemudian, dia selalu tinggal di kota, jadi dia terbiasa melihat kemakmuran. Begitu saja, seorang pria dan wanita, bersama seorang gadis kecil, melewati Gunung Cuiping, dan berjalan menuju kol yang tidak terlalu jauh.
Namun, pemandangan ini tampaknya memiliki nuansa keluarga yang terdiri dari 3 orang. Jalan pegunungan di Yunan juga tidak terlalu bergelombang. Bagaimanapun, meskipun penduduk asli ini dikatakan tinggal di Kol, mereka masih berhubungan dengan daerah perkotaan Yunan. Mereka tidak terputus dari dunia seperti yang terlihat di buku atau televisi. Setelah berjalan kurang dari 1 jam, Xiaoya si gadis kecil dengan cepat berteriak, "Kakak, kakak Liu, cepat lihat, di depan kita adalah desa asalku." Meminjam cahaya redup, Kevin Ye mengangkat kepalanya dan melihat bahwa sekitar beberapa ribu meter jauhnya, memang ada sebuah desa kecil yang damai. Hari sudah malam. Secara logika, seharusnya setiap rumah tangga sudah menyalakan lampu. Namun, desa itu seperti desa hantu yang kosong. Tidak ada satupun lampu, dan suasananya begitu sunyi sehingga menakutkan. Namun Mona Liu tidak merasa ada yang salah, dia hanya bertanya kepada Xiaoya dengan lembut, "Xiaoya, ada berapa keluarga di desamu?" Mata Xiaoya langsung bergerak, dia menghitung dengan jarinya, sepertinya ada sekitar 10 rumah tangga, dulu masih banyak orang yang tinggal di sini. Namun, kemudian, beberapa orang pergi ke Myanmar untuk menambang biji. Ketika mereka menjadi kaya, mereka pindah ke kota Yunan. Jadi orang-orang yang tinggal di sini sekarang semuanya adalah kakek-kakek tua. Oh, jadi begitu. Mona Liu menjawab dengan, "Oh," seolah-olah dia mengatakan semuanya. Mereka bertiga terus berjalan maju, dan tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk desa. Xiaoya berdiri di jalan di pintu masuk desa dan melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berkata dengan rasa ingin tahu, "Itu tidak benar, pada jam-jam seperti ini, semua orang biasanya mengobrol di pintu masuk desa setelah makan malam. Mengapa tidak ada seorang pun di sekitar hari ini?" Xiaoya bergumam dalam hatinya, saat firasat buruk mulai menyebar. Sambil berbicara, langkah kaki Xiaoya menjadi lebih cepat, sampai ke rumahnya sendiri. Adapun Kevin Ye, yang telah memasuki desa, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah, karena saat ini, dia sudah bisa mencium bau darah. Kevin Ye tentu saja menempatkan Mona Liu di belakangnya dan dengan lembut memperingatkannya, "Ming Yue, hati-hati. Tempat ini agak aneh." Mona Liu terkejut, dan segera menarik Kevin Ye dengan erat. Rumah Xiaoya berada di ujung timur desa. Tampaknya itu adalah rumah paling bobrok di seluruh desa. Angin bertiup kencang, dan rumah kayu itu hancur. Meskipun ada dinding lumpur di depan rumah, itu hampir tidak berguna. Xiaoya dengan cepat mendorong pagar kayu di pintu masuk halaman. Tempat ini sama sekali tidak terkunci. "Aba, aku kembali," seru Xiaoya setelah memasuki pintu. Namun, tidak ada yang menjawab. Xiaoya langsung menjadi gugup dan suaranya mulai bergetar. Di, aku kembali." Setelah berteriak sekali lagi, Xiaoya masih tidak mendengar jawaban. Sepasang tangan muda dan lembut dengan lembut mendorong kusen pintu, yang telah lama berubah menjadi 2 potong kayu lapuk, dan Xiaoya masuk. Tidak lama kemudian, teriakan Xiaoya terdengar sekali lagi, "Ah!" Kevin Ye dan Mona Liu segera saling berpandangan, lalu Kevin Ye mencengkeram pinggang Mona Liu. Dengan cepat, mereka memasuki rumah. Namun, pemandangan di kabin yang gelap gulita itu bahkan membuat kulit kepala Kevin Ye menjadi dingin, sementara dia gemetar ketakutan. Kevin Ye, ini, apa yang terjadi di sini? Sangat mengerikan. 392 jalan surga jelas, hanya kematian yang menunggunya. Mona Liu tidak pernah menyangka bahwa perjalanan yang menyenangkan ke desa pegunungan itu akan berubah menjadi perjalanan yang mengerikan dan mencekam. Mona Liu tidak berani membuka matanya untuk menyaksikan pemandangan di depannya. Pada saat ini, kedua tangan Mona Liu mencengkeram lengan Kevin Ye, dan seluruh tubuhnya menekan tubuh Kevin Ye. Adapun Xiaoya, dia sangat takut hingga pingsan. Tubuhnya yang kecil hanya tergeletak di tanah berlumpur, tidak dapat bangun. Bahkan Kevin Ye yang abadi merasa sangat terkejut dan jijik saat melihat pemandangan ini. Satu-satunya meja yang tersisa di ruangan yang gelap dan lembab itu miring. Mayat tergeletak di tempat tidur compang camping di sudut, dan tampaknya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sepasang mata menatapnya dengan mata terbelalak saat kedua tangannya menggaruk kepalanya hingga kepalanya terluka parah. Wajah itu bahkan tidak bisa mengenali siapa dia. Ini masih bagus. Yang lebih mengerikan adalah ada lubang berdarah yang tertinggal di dahinya, dan darah hitam terus-menerus mulai menyembur keluar darinya. Saat darah hitam mengalir deras, serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya merayapi dahi mayat itu, tampak sangat menjijikkan. Ada lebih dari 1 mayat di ruangan itu. Di bawah meja kayu ada mayat seorang anak laki-laki. Mayat itu hampir sama dengan yang ada di tempat tidur.
Pakaian yang tersisa robek dan hancur, dan dia dimakan oleh serangga haus darah sampai organ dalamnya keluar. Melihat situasi seperti itu, hal pertama yang terlintas di benak Kevin Ye adalah istilah kejam, keterampilan Gu Miao Jiang. Sebenarnya, sebelum tiba di bumi, Kevin Ye pernah mendengar tentang seni Gu sebelumnya di dunia abadi duniawi, tetapi teknik Gu di dunia abadi duniawi sebagian besar digunakan untuk menyelamatkan orang. Jika Kevin Ye tidak berada di alam fana, akan sulit baginya untuk percaya bahwa metode pembunuhan yang begitu kejam berasal dari teknik Gu. Kevin Ye, ayo cepat pergi. Tinggalkan tempat ini, aku takut. Mona Liu masih tidak berani membuka matanya, dia hanya memegang Kevin Ye erat-erat dengan kedua tangannya. Kevin Ye menganggukkan kepalanya, baiklah, aku akan membawa kalian berdua pergi bersamaku. Sambil berbicara, dia memegang Mona Liu dengan satu tangan dan membungkuk untuk menggendongnya tepat saat dia hendak menggendong Xiao Ya yang tak sadarkan diri di tanah. Namun, tiba-tiba terjadi perubahan pada saat ini. Serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya itu mulai menyerang Kevin Ye seperti orang gila. Merasa ada sesuatu yang merayap di tubuhnya, Mona Liu segera berteriak, seluruh tubuhnya melompat, ah, Kevin Ye, benda apa ini yang merayap di tubuhku, dia tetap saja, dia tidak bisa bergerak. Kevin Ye menatap kosong sebelum tiba-tiba membuka telapak tangannya dan menggambar sebuah lingkaran di langit yang gelap dengan telapak tangannya. Kemudian, dia melihat seberkas api tiba-tiba muncul dan langsung berubah menjadi dinding api. Tidak lama kemudian, serangga-serangga hitam itu mulai jatuh dan berubah menjadi debu. Tepat pada saat ini, sebuah sosok hitam tiba-tiba melintas di depan mata Kevin Ye dan mengangkatnya sebelum mengulurkan tangannya dengan maksud untuk menyambar Mona Liu yang berada dalam pelukan Kevin Ye. Bagaimana mungkin Kevin Ye membiarkannya berhasil? Dia mendorong telapak tangannya dengan kuat, dan sosok itu tidak berani menghalangi serangan itu, segera berbalik dan melarikan diri menuju pintu. Kevin Ye mendengus dingin, dan berkata, beraninya kau, mencoba lari setelah menangkap adikku, aku akan melihat kemana kau bisa pergi sekarang. Setelah dia berbicara, Kevin Ye, yang membawa Mona Liu, berubah menjadi embusan angin dan segera mengejar. Kecepatan sosok itu sudah sangat cepat, tetapi dia tidak menyangka Kevin Ye lebih cepat lagi, dan bahkan sebelum dia mencapai pintu masuk desa, dia telah ditangkap oleh Kevin Ye. Dengan sekejap, Kevin Ye menghalangi jalan orang itu. Orang itu melambaikan tangannya dan segenggam serangga menerkam ke arah Kevin Ye. Kevin Ye mengangkat telapak tangannya dan membakar gu hitam itu menjadi abu. Baru saat itulah mereka berdua saling berhadapan, saling menilai. Kevin Ye hanya melihat bahwa sosok hitam itu tingginya sekitar 5 kaki dan sangat kurus. Melihat wajahnya, sepertinya tidak merah dan kurus seperti tengkorak. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia, hampir seperti hantu. Saat Kevin Ye menilai lawannya, lawannya juga menilai Kevin Ye. Tatapannya berkedip ke atas dan ke bawah sedikit, lalu dia mendengar orang itu berkata dalam bahasa Mandarin, kamu seorang kultivator timur. Jelas bahwa saat pihak lain membuka mulutnya, Kevin Ye tahu bahwa dia bukan dari timur. Matanya membeku, mata Kevin Ye menjadi cerah saat dia bertanya, kamu membunuh semua orang di desa ini. Pihak lain tertawa seperti hantu, membuat suara aneh, anak muda, aku tidak membunuh siapapun, itu hanya kesayanganku yang lapar dan mencari darah untuk dimakan. Mendengar itu, Kevin Ye langsung marah, dan berkata, bajingan, mengapa kamu membesarkan cacing gumu, mengapa kamu melakukan ini pada orang-orang yang tidak bersalah? Atas dasar apa mereka ingin menjadi makanan cacing gumu? Gagah. Orang itu tertawa aneh lagi dan berkata, karena harta karunku lapar, tentu saja aku harus mencari sesuatu untuk dimakan, seperti bagaimana manusia di sini harus berburu ketika mereka lapar. Apakah mangsa akan bertanya mengapa mereka dimakan? Sungguh konyol. Memaksakan logika. Kevin Ye mendengus, niat membunuhnya segera meningkat. Orang itu bersikap acuh tak acuh dan tertawa datar, anak muda timur, kami tidak melanggar aturan sungai. Bagaimana dengan ini, saya dapat mengatakan bahwa kultivasi Anda tidak semudah itu untuk diperoleh. Kali ini, aku akan melepaskanmu, meninggalkan kedua gadis itu di sini dan cepat pergi. Wah, sudah lama sekali bayiku tidak merasakan darah perawan. Kevin Ye melihat bahwa orang ini masih tidak tahu bagaimana cara bertobat setelah membantai seluruh penduduk desa, dan sebenarnya menginginkan Xiao Ya dan Mona Liu. Dia langsung membuka mulutnya dan meraung, makhluk jahat, kau mencari kematian. Saat dia selesai berbicara, Kevin Ye langsung menghilang dari tempat asalnya bersama Mona Liu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pihak lain. Orang itu tidak takut dengan serangan ganas Kevin Ye, dia hanya terkekeh, anak muda,
karena kau ingin mati, maka jangan salahkan aku untuk itu, harta karunku sudah lama tidak merasakan darah seorang kultivator timur. Dengan itu, orang itu benar-benar menyambut Kevin Ye dengan sebuah pukulan. Kevin Ye adalah tubuh emas dengan tubuh yang penuh dengan Dewa Iblis 9 Revolusi. Dia berkultivasi dalam lagu satu nafas asal campuran, dao tertinggi semacam ini, jadi bagaimana mungkin dia takut pada bajingan semacam ini. Setelah pukulan itu, suara retakan terdengar, dan lengan orang itu langsung hancur berkeping-keping oleh Kevin Ye. Seluruh lengannya berubah menjadi bubuk halus dari dalam, sangat menyakitkan sehingga dia mulai berteriak keras. Wajahnya awalnya kehilangan semua warna, tetapi sekarang, itu tampak lebih tidak sedap dipandang. Sangat kuat, seorang kultivator Dongfang yang menjijikkan. Jika kita tidak berubah, embun akan mengalir bebas dan aku akan kembali. Melihat Kevin Ye begitu ganas, dia telah meremehkannya. Dia tidak lagi berani beradu langsung dengan Kevin Ye. Dia menjatuhkan Xiao Ye di tangannya, berbalik dan berlari. Bisakah kamu lari? Tetapi bagaimana Kevin Ye bisa memaafkannya? Seluruh tubuhnya terbakar amarah, dan dengan lambaian tangannya, seekor naga api langsung membubung ke langit. Naga api itu melewatinya, langsung mengikat orang itu. Tidak, tidak, tidak. Orang itu melihat bahwa dia telah jatuh ke dalam pengepungan naga api dan terus meratap, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kevin Ye tidak peduli lagi padanya, karena telapak tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak berputar, menyebabkan aliran api membakar lebih intens, membakar orang itu menjadi abu. Dia hanya bisa mendengar orang itu meratap dalam api, sialan kau kultivator timur, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Api menerangi seluruh desa yang sunyi. Dalam kegelapan, ada cahaya yang tak terbatas. Kevin Ye menatap cacing Gu yang tengah berjuang dalam cahaya api dan mendengus dingin. Saat dia berbicara, Kevin Ye melangkah maju 2 langkah dan mengangkat Xiao Ya dari tanah. Pada saat ini, Xiao Ya sudah terbangun. Setelah beberapa saat terkejut, dia terus-menerus merasa takut. Matanya kosong dan tubuhnya gemetar. Xiao Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kakak akan membawamu kembali. Kevin Ye dengan lembut membelai kepala Xiao Ya, dan terus memanggilnya. Baru sekarang Mona Liu berani membuka matanya. Melihat wajah gadis kecil itu, Mona Liu berkata dengan wajah penuh kasih sayang, anak yang malang. Di dunia ini, tidak peduli siapapun yang mengalami tragedi seperti itu, mereka akan ketakutan, panik, dan bingung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Xiao Ya akhirnya sadar kembali. Saat air matanya jatuh seperti hujan, dia merangkak ke bahu Kevin Ye dan mulai menangis tak terkendali, kakak, abahku, adikku, mereka sudah mati. Mereka sudah mati, seluruh desa sudah mati. Dari sudut pandang Xiao Ya, desa ini adalah seluruh hidupnya dan seluruh dunianya. Sekarang dunia ini telah runtuh dalam semalam, rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami siapapun. Ketika Kevin Ye mendengar ini, hatinya berkedut. Menangislah, menangislah, jika kamu menangis, semuanya akan baik-baik saja. Seorang anak, bagaimanapun juga, hanyalah seorang anak. Setelah menangis, dia tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mona Liu juga tidak tahu harus berbuat apa. Melihat desa sunyi yang gelap gulita dan suram, dia berkata kepada Kevin Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kembali dan melaporkan kejahatan itu? Kevin Ye melambaikan tangannya, tidak ada waktu untuk melaporkan ini. Saat ini, seluruh desa dipenuhi oleh cacing Gu, meskipun inangnya sudah mati, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan cacing Gu ini. Membiarkan mereka hidup-hidup tetaplah sebuah bencana. Sambil berbicara, Kevin Ye menunjuk jarinya dan seberkas cahaya api perlahan turun ke arah desa. Pada saat berikutnya, desa kecil itu langsung berubah menjadi lautan api. Dan di tengah kobaran api, punggung Kevin Ye dan 2 orang lainnya perlahan menjauh. Awalnya, Kevin Ye berpikir bahwa membunuh inang cacing Gu yang jahat adalah akhir, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ini hanyalah permulaan. Di belakang Gunung Cuiping, lebih dari 5 km ke barat daya, ada api unggun yang menyala terang. Tidak seorang pun akan mengira bahwa sebenarnya akan ada tim kecil bersenjata dengan lebih dari 100 orang yang ditempatkan di sini. Mereka sangat tertib. Ke-10 dari mereka mengelilingi sebuah obor. Mereka sedang memanggang mangsa yang baru saja tiba hari ini. Hanya dengan melihat pakaian mereka, mereka sama sekali tidak terlihat seperti pasukan tentara biasa dari timur. Namun, saat para prajurit ini sedang makan malam bersama, terdengar suara gemuruh dari tenda di dekatnya, adik muda. Adik muda. Siapa dia? Siapa yang membunuhmu?
Melihat lelaki tua di bawahnya tiba-tiba jatuh ke tanah dan menangis, lelaki parubaya itu segera berdiri dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Tuan Xing, apa yang baru saja terjadi? Mengapa Tuan Xing begitu sedih?" "Jenderal, adik seperguruanku, dia telah kembali ke surga." "Apa? Bukankah Grandmaster Wushu pergi berburu? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mati?" Segera setelah itu, sebuah peluit yang jelas terdengar dari dalam kamp. Para prajurit yang telah beristirahat di sana segera berkumpul di sekitar api unggun, siap untuk bertarung kapan saja.